Bapak berada di Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pengalengan, Bandung Selatan, ya. Masih satu kampung dengan tempat kita tinggal tadi, tempat kamu, orang tua asuh kamu, ya. Sekarang Bapak sedang berada di sini, rumah adat Cikondang, Bandung Selatan, ya. Tepatnya ini kita berada Silakan Pak Haris, boleh di syuting untuk rumahnya, sudah berumur sekitar 200 tahun. Ya. Kalian bisa lihat rumahnya masih terbuat atapnya dari bambu dan ijuk, anyaman ijuk, serta dindingnya terbuat dari anyaman bambu. Ya, ini masih sangat budaya sekali yang harus kita lestarikan sebenarnya. Dan ini sudah berumur 200 tahun, sekali lagi 200 tahun ya, jauh dengan umur kita semua, apalagi kamu anak-anak yang di rumah. Ya, di sini juga ada bambu baris. Ini biasanya kalau ada tamu, ya, namanya paseban. Ya, paseban itu ada tamu yang datang, dia duduk dulu di sini, ya, sebagai ruang pertemuan lah istilahnya. Tapi ini karena alam, ya, menyambut tamu yang datang untuk mengunjungi rumah adat ini. Atau zaman dulunya rumah ini dibuat tempat pertemuan. Ya. Dan adat ini rumahnya semuanya, ya, diadakan selalu upacara, ya, selama 1 kali dalam setahun, yaitu pada tanggal 15 Muharram, ya, itu kepercayaan mereka. Dan semua tumbuhan yang ada di sekitar di tanah luas 3 hektar ini tidak boleh dipetik, apalagi diambil dan dibawa pergi atau dibawa pulang, ya, karena itu kepercayaan, ya, yang harus dijaga. Apapun tumbuhannya tidak boleh diapa-apain, ya. Kalaupun dia rontok, jatuh daunnya sampai membusuk, kayu batangnya sampai lapuk, itu tetap harus di sini, ya. Lalu kita ada di sini namanya liet, ya. Liet itu biasanya ada beberapa sih, ini ada bagian kecil, itu sebagai tempat untuk menyimpan padi, ya, namanya liet dalam bahasa Sundanya, ya, untuk menyimpan padi. Lalu nanti ada yang namanya untuk menyimpan padi Pak Haris. Semua rumahnya terbuat dari bambu. Jadi di sini hanya tersisa satu rumah yang kita lihat tadi, ya, hanya tersisa satu rumah, dan itu adalah rumah satu-satunya karena pada sejak tahun 1942 ini terjadi kebakaran besar di sini, ya, dengan rumah-rumah seperti ini, dan tersisa cuma satu, ya. Ini sampai sekarang masih dijadikan cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Bandung. Ya, kalian bisa lihat semuanya lestari, ya, alam di luas 3 hektar ini. Gimana anak-anak? Bisa menikmati pemandangan di sini? Bisa. Kalau tinggal di sini kamu juga nggak akan sanggup, ya. Penerangannya juga Belum bisa gara-gara kita di rumah. Ya, siapa tuh mau nanya tuh? Pasti enak. Siapa mau nanya itu? Coba kalau offline enak nanti. Coba kalau offline ya. Cuma kalau langsung datang maksudnya. Iya. Ya, tapi karena situasi pandemi seperti ini, ya, kita harus seperti ini, tapi tetap kita rasakan kamu sedang berada di sini, ya. Di sini rintik-rintik, ya. Oke, langsung kita ke depan saja. Ini halaman belakangnya Pak Haris, bisa dilihat, ya. Sekarang halaman belakangnya, ya. Halaman belakangnya semuanya dari anyaman bambu. Nah, sekarang kita lanjut. Nih, ada tempat yang kalau kamu masak di rumah pakai kompor gas, di sini menggunakan kayu bakar. Wow. So cool. Masa kuno. Pakai kayu bakar. Kita lihat Pak Bari, ini Bapak sedang berada di tempat pembakaran, ya. Ini kayu-kayunya. Ya, ini pancinya ini bukan panci, ya, cuman pemasaknya dengan kayu bakar, ya. Nanti ditungguin sama yang punyanya sambil dihidangkan, nanti ada kopi-kopi di sini. Silakan Pak Haris di sini. Ya. Ya, ini gelas-gelasnya sangat sederhana sekali. Rumah adat sini tidak ada yang tinggal, ya, tapi ada yang menjaga, ya, karena ini cagar budaya, nggak sembarangan orang masuk, karena kita tadi pun masuk harus izin dulu. Itu sekarang mana lagi Pak Bari? Ya, oke. Kita sini Pak Haris.
kita ini aja. Tadi apa namanya? Ini tempat menumbuk padi. Jadi padi-padi yang disimpan, dimasukkan ke dalam satu ruangan, lalu nanti tumbuk di sini. Ya. Kita tidak boleh masuk, ya kita masuk hanya ke dalam ruangannya saja. Nanti kita akan masuk dalam ruangan. Ya, tapi Bapak untuk reporternya stop sampai di sini, penjelasan secara umum saja. Kamu nanti bisa browsing di Google ya. Sekali lagi, Rumah Adat Cikondang, Kelurahan Lamajang, Kecamatan Pangalengan, Bandung Selatan. Ya, kita ke dalam. Bapak akhiri dulu ya. Nanti kamu masuk ke dalam untuk kita melihat ruangan di dalam. Silakan Pak Aris, langsung saja di sana ke dalam. Ya, sangat gelap sekali karena memang tidak ada penerangan. Di dalam juga ada. Bisa kayu bakar, ya, bisa lihat. Apinya mati, ditiup, ya, nanti masukin lagi. Ya, ini pancinya juga nggak modern karena nggak ada gagangnya. Seperti ini. Bisa melihat ya, jauh sekali dengan keadaan kamu di rumah sana. Ya, di Jakarta. Ini keadaannya semuanya serba kayu, anyaman bambu, lalu atapnya dari ijuk juga. Ya, ini ada Pak dengan Pak siapa? Dengan Pak siapa? Dengan Pak Ustadz? Bukan. Pak, saya boleh bertanya-tanya sedikit Pak? Untuk karena kita juga lagi di Zoom nih, sama murid saya dan juga Bapak Ibu yang di sini. Ini SMP Pak. Tidak ada pasti 8-9. Pak, kenapa sih Pak di sini tinggal satu rumah aja? Sedangkan yang lainnya kan luas 3 hektar kurang lebih Pak ya, kalau yang saya baca informasinya. Apa sih Pak yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya gini. Jadi kalau ya, jam 7 kan di kota itu ada belum 60 rumah. 60 rumah itu tahun 42 kebakaran, hanya satu yang tidak kebakaran. Nah, dari kakek saya amanat kepada saya peribahasa kalau panjang tidak boleh dipotong, pendek tidak boleh disambung. Isinya bentuk ukuran tidak boleh diubah. Kalau di dalam pagi silakan. Nah, di luar Cikondang rumah udah modern. Karena itu udah modern di luar. Jadi kebanyakan kan orang-orang selatan, bangunan-bangunan itu pakai genteng. Ini tahun 61-an lah pakai genteng. Nah, yang saya dengar juga ceritanya, informasinya tanaman ya ada di tanah seperti tadi itu memang tidak boleh diambil Pak oleh luar orang-orang luar dari wilayah ini. Ini kalau tanaman di sini seperti padi di sini atau untuk kebutuhan di sini. Bambunya, kayunya untuk kayu bakar. Iya gitu. Nah, ini Pak, apa namanya? Untuk upacara adatnya apa betul Pak? Iya. Dilaksanakan setiap 1 tahun sekali dan pada tanggal 15 Muharram. Iya. Iya. Kenapa tuh Pak? Kenapa tanggal 15 gitu? Tanggal 15. Itu jadi seharusnya tanggal 10 atau tanggal 1 itu sama. Jadi kalau orang tua dulu jadi bertanya gitu, jadi memberikan bumi langit gitu, terus bulan Muharram. Nah jadi tasakur bini mah kalau kubana watat penting mah semuanya jadi gerak ritual itu tiap bulan Muharram, terus ada ritual kampung, ritual air yang memberikan desa sawah, terus air ritual
air bersih. Jadi ada 4 ritual, 1 pondok lebih. Ada 4 ritual tuh anak-anak ya. Itu kepercayaan di sini. Semua dikembalikan ke alam. Kepercayaan yang aneh-aneh. Ya. Begitu. Gimana kalau anak-anak mau nanya? 1-2 anak boleh tanyakan. Karena ini sangat gelap sekali, nggak ada penerangan. Kita pakai lampu. Apa namanya Pak? Ini Pak? Lampu petoma. Tempel. Ya. Lihat nih anak lampunya. Ya, jadi nggak ada mati lampu di sini. Ya. Dan nggak boleh pakai listrik. Karena itu termasuk yang merubah. Ya. Dan satu lagi. Bangunan di sini luasnya berapa tadi Pak? 36. Bangunan ini. Luasnya Rumah ini. Lebar 8, panjang 12. Nah, itu yang tidak bisa dirubah. Tidak boleh. Jadi Dikarenakan itu ada amanahnya. ada mana jadi Dapat amanahnya gini. 8 nama tahun gitu ya. Yang 12 depan dulu tidak bawah untuk apa sih? Isi untuk mencari anak kejirian. Ada tahu satu kemarin 2023 nanti hari apa? Muharram 10 Muharram Ya. Muharram 1 Muharram tahun baru ya. Ya, tahu hari apa? Oh, kalau Bapak tahu ya. Iya. Jadi Bapak udah tahu. Nanti tahunnya tahun Ali punya bilangan 1 Muharram 7. Dijumlah jadi 8 dihitung dari Rabu pasti jatuhnya hari Rabu. Tahunnya karena Selasa. Karena 2022 tahunnya udah ganti tahun 5 dengan 7 Muharram 12 Wisnu 1 minggu nanti 24 sampai 2030 tahun itu ada peninggalan nenek moyang dulu, tapi nggak pakai itu, pakai makanan itu bergunanya sampai ini Pak, ini boleh diambil nggak boleh? Ada Bapak ditanya boleh saya ambil Pak, maaf Pak, ini boleh saya ambil. Ya. Ini perhitungan kalender perhitungannya Ini namanya tahun hari ini sendiri setuju. Kalau bulan Ramadan itu ada juga nih. Bulan Ramadan itu bilangannya 5 dengan 1. Jadi 5 dengan 1 itu 6. Itu dari Rabu, Kamis, Sabtu, Minggu. Nih, Minggu dari mulai ya. Nih, coba ya kalian nanti bulan Ramadan ya kita pakai perhitungan ini. Bapak juga nggak ngerti. Biji itu 85 ya. 5 di sini, 1 di sini. Bapak bilang 6. Bapak sih ingat merhatiin tadi. Tapi pastikan ya kamu bulan Ramadan tahun 2021 itu jatuh pada hari Senin. Tanggal bulan Ramadan 2021. Nah, harusnya ingat ya, Bu Yuni, Bu Iri, Bu Putri dari Jakarta. Lihat Bu, dia nggak pakai kalender kayak kita di rumah.
Dia nggak pakai kalender kayak kita di rumah. Silang-silangan, hitungannya titik-titik doang. Hitungannya titik doang. 5, tapi tapi satu. kita pastikan saja nanti kita lihat bulan Ramadan, berarti kita terawih itu hari Minggu malam Senin. Berdasarkan kalendernya yang ada di sini. Ya. Itu namanya bagus ini jadi. Dan ukuran rumahnya 8 kali 12. Itu nggak boleh dirubah, tetap segitu. Direnovasi boleh, tapi tidak merubah panjang dan lebar rumah. Itu amanat dari leluhurnya dan harus dipatuhi sampai mati, ya, sampai meninggal, sampai nanti ada penerusnya, keturunan berikutnya, keturunan. Jadi selain ukuran rumah ada juga filosofi. Rumah itu jendela ada 5. Itu kalau orang Islam harus melaksanakan pintu satu asal Allah Subhanahu. Dikarenakan yang mendirikan kampung Cikonang dulu ini udah berdirinya 4 abad, 360 tahun lebih, akan mintanya maksud dan tujuan itu menyebarkan agama. Maka dari penelitian agama, jadi alhamdulillah. Jadi ketahuan lah. Jadi di semua ada, ya, di semua ada di sampai Waduh, sampai Merauke itu tentang masalah yang berkembang agama Islam. Dikarenakan di sini jadi pengembangan agama itu secara menjadi simbol. Apa namanya? Jadi penerapannya itu simbol sebagai ustadz sekarang ya. Jadi kalau simbol jadi jendela ada 5 harus melaksanakan 5. Bagaimana sih Pak? Jendelanya Pak? 1, 2, 3, 4 ya. Ini 5 ini. Jadi di sini juga rumahnya selain ukuran yang tadi 8 kali 12. Jadi 8 tahun 12 bulan ya. Ukuran rumahnya. Jadi ada filosofinya. Lalu jendelanya ada 5. Ya, di sana 1, Pak Haris lihat Pak Haris di sana, boleh di syuting. Jendelanya aja dari sini Pak kelihatan. Ya, 1, 2, 3, 4 sini Pak Haris. Tapi ketutup ya. Nah, di sini 4 ya. 4, 5 sama pintu. Pintu itu goa. Ya, di dalam. Dia itu menandakan 5 waktu sholat. 5 waktu sholat, nah. Ya. Yang nggak boleh ditinggal selama kita masih menjalankannya, selama kita masih hidup. Ya, insya Allah kita juga semua melaksanakan itu. Kalau pintu 1? Oh iya. Kenapa pintu 1? Karena asal kita dari Allah dan kita pulang juga ketemu Allah, insya Allah. Ya. Pak, makasih Pak ya. Saya mau lihat ini dulu Pak. Ya. Baik, kita lanjutkan yang terakhir. Ya. Lampu petromak, ya, lampu tempel. Lihat di sini, ya. Ini ada penumbuk padi nih, ya, Pak Aris, dekatnya Pak Aris. Ini buat penumbuk padi, cuman saya nggak berani megang. Ini buat penumbuk padi, nggak berani megang. Bu Putri, saya nggak berani megang. Bu Putri, agak-agak merinding soalnya. Karena di depan itu, pohon, tanaman, nggak boleh dipegang. Sebelum bapaknya datang yang tadi. Nah, ini ada lemari-lemarinya. Ya. Ya, yang ada di Zoom. Ini Bu Putri namanya nih, yang jilbab ungu ya. Jadi tolong dilihat nih. I love you. Ya, ini ada ini ya. Ya. Mari kita kesini, Pak Aris, dan menghangatkan diri. Ya, itu yang bisa Bapak sampaikan tadi dengan penunggu atau penjaga cagar budaya rumah adat di sini. Ya, jadi kita selalu hargai itu, tapi intinya itu sudah
pesannya adalah dari alam dan kembali ke alam, ya. Kita diciptakan oleh Allah dalam satu pintu dan kita akan kembali ke pintunya Allah. Semoga nanti di akhir kelak kita semuanya masuk semua surganya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikian semua tim, terima kasih. Saya akan mengakhirkan diri. Saya pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru dia. Kabari. Pak Iwan, kalau tampak depan rumahnya kayak gimana sih Pak Iwan? Saya keluar dulu ya, pamit nih, soalnya masih mandu. Iya. Pak Syarif, tolong Mas, bentar. Tampak depannya Pak Iwan, kan anak-anak nggak ngeliat tuh depannya fisiknya kayak apa sih tadi nggak jelas. Iya. Nggak apa-apa. Tampak depannya, jadi gimana gitu depannya? Nah, gitu. Betul, Pak Iwan. Tadi nggak kelihatan model rumahnya. Ya, ini kita bisa lihat ya. Ini tampak depannya seperti ini, Bu. Jadi, jangan samakan sama tampak depan kita di rumah yang ada di Jakarta atau rumah-rumah kalian semua. Ya. Jadi ini tidak terlihat seperti tampak depan, tapi inilah ya situasi bangunan yang menandakan tampak depan. Jadi dia bukan bentuk rumahnya bangunan, tapi dia Nge-freeze, Pak. apanya? Ya, sabar. Ya ini rumahnya. Pak Iwan. Sebenarnya dia Nge-freeze. Sinyal di sana kayaknya sinyal. ya jadi hanya seperti ini aja penampakannya. Ya buat kamu di rumah jangan samakan sama rumah kamu di sana. Ya ini seperti ini. Tapi yang menandakan itu kita lihat sana Paris ini ya anak-anak kita bisa sambil jalan. Ini yang menandakan tampak depannya. Karena selalu ada yang namanya paseban atau balai pertemuan untuk menyambut tamu yang datang. Jadi ini sebenarnya udah masuk ke rumah yang kedua nih. Ya. Pak Iwan, itu dia bentuknya rumah panggung bukan Pak Iwan? Apa? Rumah panggung, tapi kayu panggungnya itu tidak tinggi, hanya 30 cm. Ya. Nah, jadi sebelum masuk rumah itu biasanya ya inilah ada buat sama, jadi dia sebelum corona pun sudah mengajarkan untuk cuci tangan ya atau bersih-bersih lah ya sebelum masuk rumah. Sebelum ada corona ini udah ada sebelum corona kan artinya. Jadi mereka udah seperti wudu dulu, bersih-bersih dulu tangan, kaki seperti wudu baru boleh masuk ke rumah. Ini sebenarnya kebiasaannya seperti itu di sini. Yuk kita lihat ke sebelum masuk ke rumah yang ini nih. Ya ini banyak taman ini, pohon-pohon ini nih, disentuh juga nggak boleh, dipetik apalagi. Makanya saya mau ambil tuh, ada yang bagus saya nggak berani. Tapi sekitar lingkungannya rumahnya mah bentuknya normal ya Pak Iwan ya? Iya, ini sekarang Bu kita menuju ke sini, kalau di Google Map itu nggak ada, karena mencari sendiri atau bertanya dengan warga yang tinggal di depan. Karena kita mengunjungi rumah ini. Kita melewati rumah-rumah yang udah modern, Bu. Ya. Yang apa udah tembok-tembok, udah genteng-genteng, tapi sampai sininya dan sampai ke sana Paris bisa disut. Nah, itu udah hutan, Bu, ke belakang. Gitu. Ya, jadi ini ada rumah terakhir, setelah itu udah nggak ada rumah lagi di sana. Ya. Ya, ini kita bisa lihat yang ada di luarnya nih. Ini udah bagian luar nih, Bu, udah nggak di dalam rumah.
Pelan-pelan ya karena jalannya. Ini lesung. Lesung di mana tadi habis nyimpan padi, dilihat itu masuk ke sini padinya ditumbuk. Ya, jadi sangat modern sekali. Katanya kalau di dongeng itu ada tuh kayak buat ini apa pokoknya lupa. Di dongeng pokoknya. Buat manggil jin. Ya itu. Ya. Ya, tapi ini sebenarnya udah nggak digunakan. Pada masanya digunakan, tapi sekarang udah enggak. Ya kita bisa lihat nih perbatasannya sawah. Sampai sana ntar udah rumah warga lagi yang sudah modern. Ya. Ini dari sini juga bisa nih kayaknya. Nggak bisa. Nah kita close di Paseban ya, di ruang pertemuan. Mungkin kalau bertanya sambil aja bertanya ya, karena Bapak fokus jalan juga. Ya, jadi sebelum kita tadi masuk ke rumah yang utama itu, lalu tempat wudhu tadi kan kita masuk wudhu, bersih tangan. Ya, kita lewatin ini dulu nih biasanya. Ya, Wilujeng Sumping di rumah adat Cikondang, Bandung Selatan. Nah, biasanya kalau yang datang tadi itu ke sini dulu. Ya, Paseban namanya. Ya, tempat pertemuan tadi, baru nanti dibawa ke rumah yang itu tadi. Jadi di sini juga bisa pertemuan, di sana pertemuan. Nah, setiap tanggal 15 Muharram itu di sini, ada juga di atas. Syukuran lah, sama kita seperti kalau kita mengadakan syukuran. Ya, itu ijuk tuh Pak Aris kalau ini. Ijuk dari apa ya bahannya ya? Bu Putri, ijuk dari apa, Bu? Jerami. Iya. Ya. Sisa-sisa padi. Sisa-sisa padi. Ya padi, dia numbuh tanaman karena emang subur kalau buat tanaman. Nempel aja numbuh. Ya, seperti itu. Jadi hujan pun dia nggak akan masuk. Lalu atap sininya yang rendahnya itu bambu. Potongan-potongan bambu. Nah, tikernya kere. Kalau kita kan di Jakarta kere itu buat nutup biar nggak silau dari sinar matahari. Di sini kere buat alasnya, buat duduknya. Berarti dari bambu juga ya, Pak? Bambu bukan sih? Iya, dari bambu. Semua dari bambu, potong-potongan kayu. Baik anak-anak, sudah cukup jelas. Ya, kamu bisa lihat di sini Balai Paseban, Budaya Karukunan. Dan ini tempat sudah dikasih penghargaan oleh Kementerian Pendidikan, yaitu Bapak Nadiem Makarim. Berarti beliau sudah sampai sini. Ya, kita duluan. Kalau tidak ada pertanyaan, itu saja informasi yang bisa Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat wawasan kamu ya selama live-in di live-in ke-7 ini. Ya, kita belajar dari mereka yang hebat. Bapak akhiri sekali lagi. Ya, Bapak akhiri dan jangan lupa sebelum Bapak akhiri Bapak informasikan nanti malam kita akan ke rumah uji nyali. Iya, uji nyali. Kalau langsung malam ya. Saya nggak suka kalau juga ada Bapak nanti sama Pak Haris dan guru-guru yang lainnya. Semoga tidak terjadi apa-apa karena kita membawa menunggu sananya. Mas, baik, coba kalau saya offline nggak enak tuh. Sehat-sehat selalu di sana, jaga kesehatan, tetap di rumah, tingkatkan imun dengan selalu berolahraga dan makan makanan bergizi. 5 sehat, 4 sempurna. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, keren Pak Iwan. Oke Bu Yuni, kita langsung saja karena kita nanti mulai lagi jam 19. Miss Putri N
Nanti join lagi dengan link yang sama jam 7 ya. Oke, Jangan megang bye-bye. apapun. Oh, Gaban dulu di sana. Assalamualaikum. Bye Bu. Bye-bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Mulai jam berapa, Bu? Assalamualaikum. Jam 7 ya. Assalamualaikum. Live kan? Boleh live kan? Assalamualaikum. Boleh, Liv. Assalamualaikum. Terima kasih Bu. Tapi kalau nggak berani ditemenin sama ibunya ya. Ingat